Yang badan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Ini pertemuan kita setelah Lebaran kemarin. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pak Romadi juga mohon maaf atas segala khilaf salah Pak Romadi. Salam sungkem Pak Romadi untuk keluarga di rumah ya. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, kalau kemarin sudah kita singgung terkait dengan psikolinguistik, mengenai hakikat, kajian, dan topik-topik yang kita kaji di psikolinguistik, maka kita akan melihat dari sudut pandang teoritik. Tentu psikolinguistik ini tidak bisa dilepaskan dari ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Nah, tentu saja ini juga harus kita lihat bahwa ilmu linguistik menjadi salah satu pilar telaah kajian dalam bidang linguistik. Yang menjadi objek kajian adalah bahasa manusia. Nah, tentu ini juga harus kita pahami, bahasa manusia ini memiliki dua dimensi, yakni verbal dan non-verbal. Maka yang akan kita kaji tentu saja bahasa verbalnya, karena ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari ilmu psikologi yang mengkaji terkait dengan kejiwaan manusia. Sehingga ketika kita lihat sudut pandang pemakaian bahasa verbal manusia, orang yang senang, orang yang sedih, orang yang gembira, orang yang berkomunikasi, orang yang bicara sendiri atau monolog, ini juga berbeda-beda. Tentu bisa kita lihat dari proses bagaimana produksi bahasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, teman-temanku yang badan luar biasa, kita harus bisa melakukan 5 komponen, 5 tahapan untuk bisa memahami psikolinguistik. Yang pertama, kita akan memperkuat literasi kita terkait dengan sumber pembelajaran, baik literasi data maupun literasi non data. Artinya literasi data ini yang bisa kita lihat dari sumber data digital, kemudian baik literasi data maupun literasi yang bisa kita lihat dari percakapan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, teman-teman kehebat dan luar biasa, para mahasiswa psikolinguistik, tentu kita akan mengkaji yang pertama bagaimana sumber-sumber literasi yang berkaitan dengan psikolinguistik, sumber-sumber literasi yang berkaitan dengan ilmu psikologi, sumber-sumber literasi yang berkaitan dengan ilmu linguistik. Oleh karena itu, integrasi antara linguistik dan psikologi jadi psikolinguistik ini penting untuk kita pelajari. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat aspek-aspek teoritik yang membangun interdisipliner linguistik. Psikolinguistik ini nanti akan menjadi sebuah kajian yang mampu melihat dari berbagai sudut pandang, dan tentu ini akan menjadi salah satu yang tidak bisa kita lepaskan dalam pemakaian bahasa kita dan juga pemerolehan bahasa kita. Jadi bagaimana proses memperoleh data, memperoleh bahasa melalui coding-coding tertentu yang tentu saja akan bisa bersinergi untuk kita semua. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mensinkronisasi antara data-data linguistik dan data-data psikologi yang tentu saja akan menjadi sumber data dalam psikolinguistik. Yang keempat, bagaimana kita melakukan analisis secara bertahap dari sumber-sumber data yang kita temukan tadi, dan analisis itu tentu saja kita dekati dalam berbagai sudut pandang, dan tentu saja itu akan memberikan dampak yang positif dalam kajian kita. Dan yang kelima, tentu dari hasil analisis kita akan temukan berbagai problematika dalam psikolinguistik yang nanti akan bisa kita telaah dari sisi teoritik, kemudian dari sumber data, kemudian kita analisis dengan metode tertentu, dan hasilnya kita simpulkan baik secara deduktif maupun induktif. Dan itu semua menjadi bagian penting dalam kajian psikolinguistik yang nanti bisa kita manfaatkan bersama-sama. Teman-teman kita dan luar biasa. Jadi dalam mempelajari, memahami psikolinguistik ini, tentu kita akan melihat berbagai sumber literasi digital maupun non-digital, cetak maupun non-cetak. Kemudian kita akan melihat berbagai sumber data psikolinguistik, kemudian kita analisis dengan metode tertentu, kemudian hasilnya kita telah dan kita bahas, lalu kita simpulkan. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam pengembangan kajian-kajian psikolinguistik yang berbasis teori dan juga berbasis fakta dan data empirik. Teman-teman kita dan luar biasa, tetap bersemangat kita mengkaji psikolinguistik dalam berbagai sudut pandang, dan tentu akan memberikan dampak manfaat untuk kajian psikolinguistik ke depan agar kita memiliki banyak kajian yang beragam dan akhirnya nanti memberikan warna yang berbeda dan menjadi sumber literasi ratu Lisa untuk kita
yakni berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dalam bidang psikolinguistik, agar kita tetap menjadi kekuatan yang bisa memberikan support pemahaman, memberikan support keilmuan, dan akhirnya memberikan semangat untuk multigenerasi NKRI agar memahami psikolinguistik dalam kajian linguistik dan psikologi, yang tentu saja ini dua ilmu yang kita interdisiplinarkan menjadi interdisipliner linguistik, yang tentu saja akan berdampak untuk kita semua dalam pengembangan kajian psikolinguistik secara berkelanjutan. Saya kira itu yang Pak Romadi sampaikan sebagai memantik diskusi hari ini. Tetap semangat, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita menjadi salah satu pilar pengembang keilmuan psikolinguistik yang terus berkelanjutan. Semangat dan terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Bersama Muhammad Rahmati Ratu Lisa, selalu semangat dan berkreativitas tiada henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.